Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat dan nikmatnya kita dapat melanjutkan pembahasan dalam mata kuliah pengelolaan pembelajaran. Adapun pembahasan pada kali ini yaitu membahas mengenai teknik dalam umpan balik. Saya, Hairul Iksan, dalam pembahasan kali ini akan membahas mengenai definisi umpan balik. Umpan balik adalah pemberian informasi yang diperoleh dari tes atau alat ukur lainnya kepada siswa untuk meningkatkan atau memperbaiki hasil pencapaiannya dalam belajar. Adapun menurut Yoshida, umpan balik merupakan pemberian informasi mengenai benar atau tidaknya jawaban siswa atas soal yang diberikan, yang kemudian diberikan informasi tambahan yang berupa penjelasan letak kesalahan atau pemberian motivasi dalam bentuk verbal. Kemudian Ari Kunto juga menjelaskan bahwa umpan balik adalah proses penyediaan informasi mengenai siswa untuk memeriksa kemampuan yang berkaitan dengan penampilan mereka dan memonitoring kemajuan belajar mereka sendiri. Dari ketiga pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa umpan balik adalah upaya guru dalam memberikan tanggapan atas hasil pencapaian siswa, yang mana tanggapan itu sendiri merupakan informasi benar atau tidaknya jawaban siswa mengenai soal yang diberikan. Hal ini bertujuan untuk memperbaiki apabila hasil pencapaian siswa kurang maksimal dan meningkatkan apabila hasil pencapaiannya telah baik. Sekian, terima kasih. Saya Ilham Effendi, NIM 1810202027. Saya akan menjelaskan bagian B, tujuan umpan balik. Jadi umpan balik ini tidaklah sama dengan penilaian. Umpan balik ini hanya bertujuan untuk mencari informasi sampai di mana murid mengerti bahan yang telah dibahas. Jadi murid ini harus mengerti apa yang telah kita bahas atau bahan yang telah kita ajarkan. Itulah tujuan umpan balik. Ada dua untuk mengetahui hasil pembelajaran sebelumnya, dengan cara yang pertama yaitu lewat informasi sederhana dari murid melalui pertanyaan lisan yang diajukan oleh pengajar selama atau setelah pembelajaran. Jadi melalui pertanyaan-pertanyaan itulah kita mengetahui sejauh mana murid dapat memahami pembelajaran yang telah kita bahas. Yang kedua yaitu lewat informasi tertulis yang diperoleh melalui ujian singkat. Jadi melalui ujian-ujian tertulis kita dapat mengetahui juga bagaimana murid itu bisa memahami dari apa yang telah kita ajarkan. Jadi itulah tujuan umpan balik. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya, Isarotul Nikmah, akan menjelaskan tentang fungsi umpan balik. Sebenarnya ada 5 fungsi umpan balik. Kita bahas pertama-tama ya. Yang pertama yaitu fungsi peringatan. Fungsi umpan balik sebagai fungsi peringatan ini yaitu menjadi sebuah peringatan bagi siswa yang salah dalam menjawab pertanyaan gurunya atau hasil mereka dan mendapatkan nilai ujian yang rendah. Berarti pembelajaran selama ini itu ada yang salah gitu. Yang kedua, fungsi perbaikan komponen pembelajaran. Umpan balik bermanfaat untuk memperbaiki strategi adanya informasi mengenai hasil ujian siswa yang rendah.
Hal tersebut menandakan adanya kesenjangan dalam proses pembelajaran sehingga memungkinkan kita atau guru untuk mengubah model bahkan metode pembelajaran yang kita terapkan atau kita gunakan di dalam kelas tersebut. Yang ketiga yaitu fungsi informasional. Umpan balik sebagai fungsi ini yaitu berfungsi untuk memberikan informasi mengenai hasil ulangan ataupun jawaban atas pertanyaan mereka dengan menjawab pertanyaan yang salah tadi. Jadi kita tuh bahas pertanyaan-pertanyaan mereka yang dapat salah tadi di dalam kelas tersebut. Yang keempat yaitu fungsi motivasional. Dengan pemberian umpan balik, maka tes berfungsi sebagai motivator untuk siswa lebih giat belajar lagi gitu. Upaya tersebut antara lain ada dua. Yang pertama yaitu upaya kaitan yang jelas antara prosedur penyajian umpan balik dengan akibat-akibatnya. Misalnya, disampaikan kepada siswa bahwa adanya umpan balik itu ditetapkan bahwa siswa mendapatkan nilai 70 ke atas, itu boleh mengikuti pelajaran selanjutnya. Namun, bagi siswa yang mendapatkan nilai 70 ke bawah, mereka mengulangi mata pelajarannya. Terus yang kedua, menjaga kerahasiaan pribadi siswa tersebut. Yang menerima umpan balik secara memberikan motivator atau saran perbaikan langsung dalam kertas pembelajaran siswa tadi di buku mereka, ataupun kita berbicara kepada siswa itu sendiri secara pribadi, enggak di depan teman-teman yang banyak gitu kan. Yang kelima atau terakhir yaitu fungsi komunikasional. Pemberian umpan balik merupakan komunikasi antara siswa dan guru, seperti saya jelaskan tadi, siswa dan guru untuk menyampaikan hasil evaluasi kepada siswa, dan bersama siswa kita membicarakan upaya perbaikan jawaban siswa tadi. Dengan demikian, melalui umpan balik, siswa mengetahui letak kelemahan mereka di mana, letak kesalahan mereka di mana, dan mereka belum mengetahui mata pelajaran dalam materi yang mana gitu. Jadi sekian dari saya, fungsi umpan balik itu tersendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Iing Arinda, NIM 1810202026 akan menjelaskan tentang teknik-teknik mendapatkan umpan balik. Untuk mendapatkan umpan balik dari anak-anak didik diperlukan beberapa teknik yang sesuai dan tepat dengan diri setiap anak didik sebagai makhluk individual. Teknik-teknik tersebut sebagai berikut. Yang pertama yaitu memancing apersepsi anak didik. Anak didik adalah seorang anak yang memiliki kepribadian dengan ciri-ciri yang khas sesuai dengan perkembangan dan pertumbuhan mereka. Latar belakang kehidupan sosial seorang anak penting untuk diketahui oleh seorang guru. Sebab dengan mengetahui dari mana anak itu berasal, dapat membantu guru memahami jiwa anak tersebut. Pengalaman apa yang dipunyai seorang anak tersebut adalah hal yang sangat membantu dan memancing perhatian anak. Anak biasanya senang membicarakan hal-hal yang menjadi kesenangannya. Pengalaman anak mengenai bahan pembelajaran yang telah diberikan merupakan bahan apersepsi yang dipunyai oleh anak. Dan yang kedua yaitu memanfaatkan taktik alat bantu yang akseptabel. Bahan pelajaran adalah isi yang disampaikan oleh guru dalam proses belajar mengajar. Bahan yang akan disampaikan oleh guru ini bermacam-macam sifatnya, melalui yang termudah, yang sedang, yang sampai ke yang sukar. Tinjauan mengenai sifat bahan dikarenakan dalam setiap kali proses belajar mengajar berlangsung ada di antara anak didik yang kurang mampu memproses ataupun mengolah bahan dengan baik, sehingga pengertian pun sukar didapatkan. Inteligensi adalah faktor yang menyebabkan sukar dipahamnya penjelasan guru menjadi faktor penyebabnya. Dan yang ketiga yaitu dari teknik itu yang ketiga, memilih bentuk motivasi yang akurat. Di sini, proses belajar mengajar adalah suatu proses yang dengan sengaja diciptakan untuk kepentingan anak didik, agar anak didik senang dan bergairah saat ketika belajar. Guru berusaha menyediakan lingkungan belajar yang kondusif, yang bersih, nyaman, dengan memanfaatkan semua potensi kelas yang ada. Motivasi merupakan faktor yang mempunyai arti penting bagi seorang anak didik.
Apalah daya arti anak didik pergi ke sekolah tanpa memotivasi untuk belajar, dalam usaha membangkitkan gairah belajar anak didik tersebut. Dan yang keempat yaitu dalam teknik umpan balik yang keempat, yaitu menggunakan metode yang bervariasi. Di sini, proses belajar dewasa ini menuntut seorang guru memiliki keterampilan ataupun metode yang beragam agar proses belajar tersebut menyenangkan dan juga mampu mengembangkan kemampuan muridnya. Metode merupakan hal yang lebih penting dari materi yang diajarkan. Karena di sini metode adalah cara yang paling tepat dan cepat. Kata cepat dapat di sini sering diungkapkan dengan ungkapan efektif dan efisien. Di sini seorang guru harus memiliki cara yang efektif persiapan dan mentransformasikan dan mengembangkan pengetahuan muridnya dengan metode dan pembelajaran. Pengajaran efektif artinya mengajarkan dapat dipahami murid secara sempurna. Dalam hal itu ialah mengajar yang berfungsi pada murid. Dan juga metode adalah strategi yang tidak bisa ditinggalkan dalam proses belajar mengajar. Setiap guru pasti menggunakan metode. Guru sudah pastinya menyiapkan metode yang baik dan tepat. Metode yang digunakan tidak sembarangan, melainkan sesuai dengan tujuan pembelajaran. Menggunakan metode yang bervariasi dapat mendatangi gaya-gaya belajar anak didik menyerap bahan pembelajaran umpan balik tersebut. Anak didik akan bangkit sejalan dengan menggunakan metode mengajar sesuai dengan kondisi psikologi anak tersebut. Sekian penjelasan dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.